Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 22403122. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang saluran distribusi fisik di pasar internasional. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep saluran distribusi fisik di pasar internasional. Saluran distribusi fisik merupakan jalur yang dilalui oleh produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir yang mencakup aktivitas fisik seperti pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan barang. Di pasar internasional, saluran ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai negara dengan kondisi geografis, peraturan, infrastruktur, dan budaya yang berbeda, sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik agar produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan efisien. Dalam konteks pemasaran global, saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan relasi dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen ke suatu negara kepada konsumen di negara lainnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran saluran distribusi fisik di pasar internasional. Yang pertama yaitu menghubungkan produsen dengan konsumen di berbagai negara. Distribusi fisik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen di satu negara dengan konsumen di negara lain yang jauh secara geografis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Manajemen distribusi fisik yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan waktu dan biaya pengiriman. Yang ketiga, memastikan ketersediaan produk. Tujuan utama distribusi adalah memastikan produk tersedia di lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan potensial. Di pasar internasional, hal ini berarti produk harus tersedia di toko atau platform e-commerce di negara tujuan. Yang keempat, yaitu memberikan utilitas waktu. Distribusi fisik yang efisien memastikan produk atau layanan tersedia pada saat yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kelima, mengadaptasi diri dengan pasar lokal. Saluran distribusi fisik membantu perusahaan beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi fisik. Yang pertama ada karakteristik produk, contohnya seperti jenis produk, kebutuhan penanganan khusus, dan nilai produk. Yang kedua ada lokasi pasar dan jarak. Jarak antara produsen dan konsumen mempengaruhi biaya dan metode transportasi. Pasar yang tersebar luas membutuhkan jaringan distribusi yang lebih kompleks. Yang ketiga, volume dan frekuensi pengiriman. Jumlah barang yang dikirim dan frekuensi pengiriman mempengaruhi pilihan moda transportasi dan kapasitas pergudangan. Pengiriman dalam jumlah besar biasanya lebih efisien menggunakan moda transportasi massal. Yang keempat, biaya logistik. Biaya transportasi seringkali menjadi komponen terbesar dalam distribusi fisik, sehingga pemilihan moda transportasi dan rute yang paling efisien sangat penting. Biaya penyimpanan dan pergudangan juga harus diperhitungkan, terutama jika produk memerlukan penyimpanan jangka panjang atau penanganan khusus. Yang kelima, ketersediaan infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur transportasi seperti jalan raya, rel kereta, pelabuhan laut, dan udara sangat menentukan kecepatan dan biaya distribusi. Yang keenam, kebutuhan dan harapan pelanggan. Konsumen mengharapkan pengiriman cepat, tepat waktu, dan dalam kondisi barang yang baik. Pelayanan tambahan seperti pelacakan pengiriman secara real time, memudahkan retur barang, dan layanan purna jual dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh, kebijakan dan strategi perusahaan. Keputusan apakah menggunakan saluran distribusi langsung atau melalui perantara sangat dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan terkait kontrol produk, biaya, dan jangkauan pasar. Yang kedelapan, kondisi ekonomi dan regulasi. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, peraturan impor-ekspor, tarif pajak, dan regulasi keamanan transportasi bisa mempengaruhi jalur dan metode distribusi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu strategi distribusi fisik di pasar internasional. Yang pertama ada strategi intensitas distribusi. Strategi intensitas distribusi mencakup tiga bentuk utama yaitu intensif, selektif, dan eksklusif. Distribusi intensif digunakan ketika perusahaan ingin produknya tersedia di sebanyak mungkin titik penjualan, biasanya untuk produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan ringan. Sebaliknya, distribusi selektif lebih berfokus pada pengecar atau saluran tertentu yang dianggap sesuai dengan citra produk seperti barang elektronik atau barang kosmetik. Selanjutnya, distribusi eksklusif.
hanya mempercayakan satu atau beberapa distributor resmi dalam satu wilayah. Selanjutnya, yang kedua ada strategi saluran masuk pasar. Dalam distribusi internasional, perusahaan dapat memilih antara direct export atau indirect export. Direct export dilakukan dengan mengirim langsung ke pembeli luar negeri, sehingga perusahaan memiliki kontrol penuh atas kualitas dan layanan. Sebaliknya, indirect export melibatkan perantara seperti trading company atau agen ekspor. Yang ketiga, strategi lokasi dan jaringan gudang. Perusahaan dapat mengatur gudang secara terpusat atau tersebar. Gudang terpusat biasanya ditempatkan di lokasi strategis dengan infrastruktur logistik yang baik. Sebaliknya, gudang regional atau lokal memberikan respon yang lebih cepat karena berada dekat dengan pasar meskipun biayanya lebih tinggi. Yang selanjutnya ada strategi transportasi. Pilihan moda transportasi sangat mempengaruhi biaya dan kecepatan distribusi fisik internasional. Transportasi laut menjadi pilihan paling ekonomis untuk barang berukuran besar atau berat meski waktu pengirimannya panjang. Selanjutnya, strategi pelayanan pelanggan dan last mile. Tahap last mile delivery sangat menentukan kepuasan pelanggan dalam pasar internasional, khususnya e-commerce. Perusahaan bisa mengandalkan jasa kurir global seperti DHL, UPS, atau FedEx untuk menjangkau konsumen lintas negara dengan standar layanan yang konsisten. Selanjutnya, strategi khusus produk. Beberapa jenis produk membutuhkan strategi distribusi khusus. Untuk produk makanan beku, farmasi, atau produk lain yang sensitif suhu, perusahaan wajib menggunakan cold chain logistik yang menjamin suhu tetap stabil sepanjang rantai pasok. Selanjutnya ada strategi pengelolaan mitra logistik. Dalam pasar internasional, perusahaan dapat memilih untuk mengelola logistik secara mandiri atau menggandeng pihak ketiga. Selanjutnya, strategi manajemen biaya dan risiko. Manajemen biaya dan risiko distribusi fisik internasional sangat terkait dengan penggunaan Incoterms seperti EXW, FOB, CIF, atau DDP. Selanjutnya, strategi modern dan berkelanjutan. Teknologi modern semakin penting dalam distribusi internasional. Sistem transportasi manajemen sistem TMS membantu mengoptimalkan rute dan biaya transportasi, sedangkan WMS meningkatkan akurasi inventaris dan proses picking. Selanjutnya, model distribusi fisik di pasar internasional. Yang pertama ada model export batch model. Model ini adalah bentuk distribusi paling sederhana, di mana produk dikirim langsung dari negara asal ke pembeli luar negeri. Perusahaan tidak perlu membangun gudang atau fasilitas di pasar tujuan, sehingga biaya investasi relatif rendah. Yang kedua ada forex distributor model. Dalam model ini, perusahaan menunjuk distributor lokal sebagai mitra utama di negara tujuan. Distributor bertanggung jawab menyimpan stok, mendistribusikan produk ke pengecer, bahkan memberikan layanan purna jual. Yang ketiga ada regional hub model. Model ini memusatkan distribusi pada satu gudang besar yang ditempatkan di negara strategis dengan akses logistik yang baik, misalnya Singapura untuk Asia Tenggara atau Belanda untuk kawasan Eropa. Dari hub tersebut, barang kemudian didistribusikan ke berbagai negara sekitar. Selanjutnya ada subsidiary atau local warehouse model. Pada model ini, perusahaan mendirikan gudang dan tim operasional secara langsung di negara tujuan. Hal ini memungkinkan perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap stok, distribusi, layanan pelanggan, serta strategi pemasaran. Selanjutnya ada cross-docking model. Model distribusi ini menekankan kecepatan dan efisiensi. Barang yang masuk ke fasilitas logistik tidak disimpan lama, melainkan langsung disortir dan dipindahkan ke kendaraan distribusi untuk dikirim ke pelanggan. Selanjutnya ada e-commerce fulfillment model. Model ini banyak digunakan dalam perdagangan digital global. Perusahaan bekerja sama dengan marketplace fulfillment center seperti Amazon FBA, Lazada, atau Shopee yang menyediakan layanan penyimpanan, pengemasan, pengiriman, bahkan pengelolaan retur. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.